Selamat sore, saya Dian Graciana Putri akan menyampaikan materi mengenai neraca dan laporan arus kas. Video ini akan terbagi menjadi dua. Untuk part pertama adalah khusus untuk neraca dan part kedua khusus untuk laporan arus kas. Neraca dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua fungsi dan tujuan neraca, yang ketiga keterbatasan neraca, yang keempat klasifikasi dan format neraca. Pengertian neraca secara harafiah adalah timbangan, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti balance sheet atau lembar keseimbangan. Artinya, neraca didefinisikan sebagai jumlah aktiva yang harus seimbang antara kanan dan kiri, yaitu aktiva dan pasifa. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan informasi posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aktiva, yaitu harta kewajiban utang, dan pasifa, aktivitas, ekuitas, dan modal. Fungsi dan tujuan neraca. Untuk mengetahui lebih dalam, berikut fungsi dan tujuan neraca. Yang pertama, memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan untuk operasionalnya. Yang ketiga, mempermudah dalam menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian atau jurnal penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang keempat, mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca merupakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Dalam hal ini, neraca dapat dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Keterbatasan neraca. Berikut adalah keterbatasan penting dari neraca. Yang pertama, biaya historis. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis atau harga perolehan. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam neraca memiliki reliabilitas yang lebih tinggi di satu sisi, tapi di sisi lain dikecam karena nilai wajar saat ini yang lebih relevan tidak dilaporkan. Yang kedua, pertimbangan dan estimasi yang digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca. Misalnya, masa manfaat suatu aktiva, jumlah piutang yang tak tertagih, jumlah beban garansi yang dicadangkan, dan lain-lain. Yang ketiga, aktiva tidak berwujud. Sumber daya manusia yang handal, produk yang unggul, pelayanan yang prima terhadap pelanggan, ini jelas merupakan aktiva penting bagi perusahaan. Namun, neraca tidak dapat melaporkan karena tidak bisa dicatat untuk diukur secara objektif. Yang keempat, nilai tukar. Sebuah masalah yang berhubungan dengan neraca adalah ketidakstabilan nilai tukar yang mengakibatkan tidak dapat dipertahankannya daya beli yang konstan. Sementara sumber daya dan ekuitas pada neraca tidak disesuaikan terhadap perubahan di dalam daya beli dari unit pengukuran. Yang kelima, komparabilitas. Keterbatasan lain dari neraca juga berhubungan dengan kebutuhan untuk bisa dibandingkan atau comparability, yaitu bahwa tidak semua perusahaan mengklasifikasikan dan melaporkan semua unsur neracanya dengan cara yang sama. Misalnya, klasifikasi judul dan perkiraan yang beragam. Perbedaan semacam ini membuat perbandingan jadi sulit dan mengurangi nilai potensial analisis neraca. Klasifikasi dan format neraca. Laporan keuangan akan jadi lebih berguna bagi manajemen, kreditur, dan investor ketika akun-akun yang ada dalam laporan didefinisikan atau diklasifikasikan secara tepat ke dalam masing-masing kelompok sesuai dengan kriteria masing-masing. Klasifikasi secara tepat terhadap akun-akun neraca akan berguna untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai besarnya jumlah aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva, jumlah utang lancar, utang jangka panjang, total kewajiban, dan besarnya modal yang dimiliki perusahaan. Klasifikasi akun neraca yang standar terbagi menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Untuk format neraca dibagi menjadi dua, yaitu skontro dan stafel. Untuk yang pertama adalah format neraca skontro. Format neraca skontro memiliki jenis seperti ini. Aktiva berada di sisi kiri dan pasifa berada di sisi kanan. Sedangkan untuk format neraca stafel, bentuknya akan seperti ini. Aktiva dan pasifa berada pada satu garis yang sama atau satu bidang yang sama.
dan dibuat secara menurun.